Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, ketemu lagi dengan saya untuk materi akuntansi keuangan pertemuan yang kedua. Untuk kali ini kita akan membahas materi tentang dana perusahaan yang ada di bank. Untuk KIKD-nya yang pertama adalah menganalisis pengelolaan dana kas perusahaan yang ada di bank. Sedangkan untuk kompetensi dasarnya yaitu melakukan pengelolaan dana kas perusahaan yang ada di bank. Sedangkan untuk indikatornya yang pertama adalah mengerti tentang kas bank itu sendiri, karakteristik kas bank, penerimaan kas bank dari penjualan tunai, penerimaan kas bank dari piutang, penggunaan rekening bank, pembayaran menggunakan cek ataupun pilihan giro, dan juga pemeriksaan kas. Untuk yang pertama yaitu adalah kas bank. Apa sih yang dimaksud dengan kas bank? Kas bank merupakan dana simpanan perusahaan yang ada di bank dengan tujuan agar dana tersebut bisa dikelola tanpa memegang uang tunai. Bagi perusahaan kan merupakan aktiva yang paling liquid di antara aktiva yang lainnya, serta senantiasa diletakkan di bagian yang paling atas di neraca perusahaan. Untuk kas bank itu sendiri biasanya terjadi jika perusahaan melakukan transaksi non tunai. Untuk memudahkan dalam melakukan transaksi, maka dibentuklah kas bank itu sendiri. Biasanya yang memegang bagian kas bank ini adalah pihak keuangan inti atau keuangan pusatnya. Sedangkan karakteristik kasnya itu terbagi menjadi dua. Untuk yang pertama adalah golongan karakteristik kasnya itu sendiri. Sedangkan yang kedua adalah golongan yang tidak termasuk dalam karakteristik kas. Sedangkan untuk yang golongan kas terdiri dari uang tunai, tabungan, giro, cek perjalanan, cek kasir ataupun wesel pos. Apa sih yang dimaksud dengan cek kasir atau wesel pos? Kalian bisa baca sendiri di Google. Biasanya materi yang lebih lengkap itu bisa di Google, ini hanya sebagai pengetahuan umum saja. Sedangkan untuk yang tidak termasuk dalam golongan kas itu terdiri dari deposito, surat berharga, wesel tagih, cek mutu, dan juga perangko pos. Biasanya umur yang tidak termasuk dalam golongan kas bisa lebih dari 1 tahun atau bahkan lebih dari 5 tahun. Contohnya seperti apa? Yaitu deposito berjangka. Ini biasanya umurnya lebih dari 5 tahun. Sedangkan untuk yang penerimaan kas dari penjualan tunai atau misalnya penerimaan kas bank dari penjualan tunai itu dilakukan melalui cash register yang ditempatkan pada loket kasir dengan cara sebagai berikut. Setelah menerima uang dari pembeli, kasir biasanya mencatat dan menyerahkan ke bagian akuntansi. Lalu bagian akuntansi melakukan rekonsiliasi antara bukti setor dengan cash register lalu diserahkan ke bagian audit. Yang dimasukkan dalam di bagian akuntansi di sini adalah melakukan rekonsiliasi. Apa sih rekonsiliasi? Itu adalah menyamakan antara catatan dan juga catatan dari kas itu sendiri. Yang dimaksud dengan cash register adalah data formula yang ada di perusahaan atau data formula yang ada di bank disamakan dengan catatan realnya atau catatan tunainya atau transaksi nyatanya. Sedangkan nantinya untuk bagian audit adalah memeriksa unit dokumen setelah dokumen itu lengkap. Setelah membuat laporan rekonsiliasi bank setiap bulan. Jadi nantinya pihak bank akan membuat rekonsiliasi setiap bulan. Dan nantinya akan diaudit oleh pihak audit sebelum diserahkan kepada pihak perusahaan untuk melihat adanya selisih atau beda catatan antara cash register dengan catatan realnya. Yang kedua, penerimaan kas bank dari piutang. Kalau yang tadi ada penjualan tunai, sedangkan yang kedua dari piutang. Kalau dari piutang, yang terlibat siapa saja, yaitu bagian sekretaris, piutang, kasir, dan bagian jurnal dan laporan. Yang pertama adalah yang menerima data adalah bagian pihak sekretaris. Setelah itu dicatat dan diserahkan ke bagian piutang untuk pencatatan piutangnya. Untuk pencatatan piutangnya itu sendiri, sedangkan untuk bagian kasir adalah mencatat ada laporan dari kas bank itu sendiri. Nantinya akan dijadikan satu di bagian laporan dan juga jurnal. Sedangkan yang ketiga adalah penggunaan rekening bank. Pemanfaatan rekening bank dapat mengurangi jumlah uang kas yang harus dibawa ke sana kemari, sekaligus memperkecil resiko terjadinya kehilangan atas uang kas. Rekening bank kemungkinan adanya pencatatan ganda atas seluruh transaksi perusahaan yang melalui bank.
transaksi akan dicatat oleh pihak perusahaan dan juga pihak bank. Yang dimaksud dengan penggunaan rekening bank adalah jika kita mau nabung ataupun mau transfer ataupun mau apapun yang berkaitan dengan bank, itu kita wajib mencatat. Sebagai apa? Jika nantinya ada laporan ganda atau misalnya transaksi ganda di bank, kita bisa mencocokkan dengan data yang sudah kita catat sebelumnya. Jadi ada dua catatan dari satu transaksi. Dua catatan tersebut terdiri dari catatan perusahaan atau catatan kalian sendiri. Yang kedua adalah catatan dari pihak bank. Setelah disamakan, itu yang disebut dengan rekonsiliasi atau penggunaan rekening bank. Ini adalah contoh pembayaran kas melalui cek dan juga bilet giro. Bedanya di sini adalah hanya terdapat dalam kata-kata cek dan juga bilet giro. Sedangkan untuk pencairannya, ini saya kasih contoh BCA. Untuk pencairan dari cek dan juga bilet giro itu tidak boleh atas nama orang lain. Jadi harus atas nama dari yang tanda tangan itu sendiri, tanpa harus dikuasakan atau diwakilkan oleh orang lain. Untuk biasanya untuk pencairan cek ataupun bilet giro. Sedangkan untuk hal-hal yang lainnya, ini biasanya awalnya akan dicatat oleh pihak bagian sekretaris. Setelah itu nanti akan dicatat oleh pihak bagian kas itu sendiri. Yang ketiga akan dicatat oleh bagian pihak dalar untuk yang di banknya. Sedangkan untuk yang di perusahaan akan dicatat di bagian pembayaran kas atau pengeluaran kas. Biasanya oleh pihak kas nanti akan merangkap di bagian pembayaran dan juga pengeluaran kas. Sedangkan untuk pemeriksaan kas dilakukan dengan cara mengadakan verifikasi terhadap catatan dan cek yang terkait dengan pengelolaan kas periode tertentu. Maksudnya di sini adalah mengadakan verifikasi terhadap catatan dan cek ada menyamakan catatan dan juga laporan yang sudah terjadi atau transaksi yang sudah terjadi itu sama atau tidak dengan catatan atau transaksi realnya di periode tersebut. Sedangkan yang kedua adalah melakukan pemeriksaan kas secara fisik dengan cara menghitung uang tunai dan surat-surat yang bersifat seperti kas. Yang dimaksud di sini adalah ini yang dimasukkan di sini biasanya disebut dengan kas kecil. Itu adalah menghitung kas secara fisik. Realnya yang ada di catatan kas kecil dan juga real uang tunai kas kecil yang ada bisa melalui bank itu nanti akan dihitung juga atau diperiksa juga. Dan kalau untuk bagi perusahaan yang menyetor semua dananya ke bank dan menggunakan cek sebagai transaksinya, maka laporan perusahaan harus sama dengan laporan menurut bank. Jika terjadi perbedaan, maka dilakukanlah rekonsiliasi. Untuk materi rekonsiliasi dan materi perhitungannya, nanti kita akan bahas di pertemuan selanjutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.